Bluecast, Budi Luhur Podcast. Halo Bluetizen, balik lagi di Bluecast, Budi Luhur Podcast. Dan kali ini bareng gue Fahri dengan materi yang gak kalah kerennya dari episode-episode sebelumnya nih. Karena kali ini gue mau membahas games yang dulu kalau gue suka mainin, yaitu The Sims. Yang sampai gue dulu sempet kepikiran nih mau main. Terus juga kayak apa gue jadi bagian dari arsitektur ya. Karena kan ngelihat The Sims tuh kayak seru gitu, kita ngedesain-desain gedung dari nol gitu, dari punya blueprintnya dulu. Nah, ini dia untuk Bluetizen biar lebih tahu, lebih mendalam tentang arsitektur, atau yang suka ngegambar-gambar nih atau gimana pun, kita bisa ngobrol langsung aja sama Ibu Anggraini Diah SMT, selaku dari Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur ya. Iya, betul banget. Nah, jadi sekarang aku mau tahu nih Bu, kalau di arsitektur Budi Luhur nih, sebenarnya apa sih yang membedakan sama arsitektur yang lain nih Bu? Oke, nah ini jadi banyak pertanyaan banyak orang ya, gitu kan, bahwa arsitek Budi Luhur itu pasti akan tampil beda nih dengan arsitek dari perguruan tinggi lain. Apa sih membedakan? Kita menyebutnya sebagai arsitek cerdas berbudi luhur. Oke, itu apa nih Bu pengaplikasiannya cerdas dan berbudi luhur untuk di arsitektur tuh seperti apa sih Bu? Oke, jadi gini, pada dasarnya arsitek cerdas berbudi luhur itu kita mengangkatnya tentunya sesuai dengan visi misi universitas. Iya, ya. betul. Oke, kalau cerdas sendiri kita ambil tuh dari sejarah berdirinya Universitas Budi Luhur, yaitu dari Sekolah Ilmu Komputer. Karena itu cerdas itu kita ambil bahwa kalau kalian kuliah di Arsitek Budi Luhur itu kalian akan mendapatkan teknologi digital, kursus arsitektur itu kita bisa bilang lengkap sih, gitu kan. Nah, biasanya gini nih Mas, mahasiswa itu biasanya kalau mereka kuliah arsitek, terus pengen menguasai program komputer di arsitektur, biasanya mereka harus ngambil di luar nih Mas, harus short course dulu, gitu. Jadi kan. beda lagi gitu ya Bu ya. Bedanya kalau di Budi Luhur itu yakin deh sampai lulus nggak perlu lagi ngambil kursus karena jadi langsung gitu semua ya Bu. Kemampuan komputernya itu bahkan yang wajib tuh kita berikan 4 Mas di semester 1, 2, 3, 4. Terus nanti masih ada nih mata kuliah pilihan yang bisa dipilih kalau mereka mau lebih expert lagi. Nah, wujud pengaplikasiannya itu dapat dilihat di tugas akhirnya, itu mereka sudah membuat video animasi. Oh, langsung penerapan gitu ya Bu. Nah, jadi nggak sekedar desain tapi termasuk animasi. Nah, yang kedua tadi kan ada berbudi luhur ya, Mas betul. Nah, itu kita mengangkat masalahnya ada 2 isu ya Mas ya. Jadi yang pertama dari global warming. Nah, di sini kita memberikan pengarahan untuk membuat desain itu harus ramah lingkungan, jadi mengurangi efek global warming. Nah, yang kedua, isu yang juga lagi hangat-hangatnya kan masalah sampah nih. Oh iya benar Bu. Ternyata pada saat arsitek itu membangun ada produksi sampahnya. Nah, itu yang kita lakukan dengan cara belajar untuk mendaur ulang material untuk digunakan kembali. Jadi untuk go green-nya dari menggunakan material-material yang bisa didaur ulang gitu Bu ya di sini. Bisa di reuse, gitu kan, bisa di recycle seperti itu Mas. Nah, terus kalau aku mau tahu nih Bu, di arsitektur Budi Luhur tuh sebenarnya belajarnya itu lebih condong ke teori doang ataukah ada prakteknya juga atau gimana sih Bu sebenarnya Bu? Oke, jadi gini Mas, dasarnya arsitek itu sebenarnya berdiri di atas 2 kaki nih, gitu ya. Jadi katakan bisa 50%-nya kita basicnya adalah teknik, tapi 50%-nya itu sebenarnya kita basicnya desain. Oke, jadi secara teknik pasti ada hitungannya, gitu ya. Betul. Ada teorinya, tapi secara desain kuliah di arsitek itu bisa ketahuan mahasiswa paham atau enggak ya harus dengan mendesain. Oh bener, langsung praktek gitu ya Bu ya langsung. Itu menyenangkannya ya. Jadi anak-anak itu benar-benar dari semester 1 baru pertama kali masuk kuliah itu kita udah praktek. Oh jadi langsung emang udah ada praktiknya langsung ya. Nah, teori sih tetap ada ya Mas ya, karena kan kita harus dilandasi oleh teori-teori arsitektur yang jelas. Nah, itu akan mensupport setiap desain yang dibuat oleh si mahasiswa. Oke, jadi emang pasti gabungan teori dan praktek pasti ada ya Bu ya, langsung blended learning gitu juga ya. Jadi nggak cuman dengerin dosennya ngomong doang ya kan, biar nggak ngantuk gitu kan, kadang mereka langsung gambar juga. Nah, tapi ini kan tadi ada hitung-hitungan, ada gambar kan, apalagi
dengan ciri khas teknik gitu. Sebenarnya di Budi Luhur itu terbatas untuk anak IPA doang atau gimana sih Bu untuk Blutizen yang baru lulus gitu? Oke, jadi gini, image-nya itu karena arsitek di bawah fakultas teknik terus mikirnya wah harus IPA nih, padahal enggak. Oh enggak ya Bu ya? Iya, IPS juga bisa masuk di arsitektur karena kan kecintaan terhadap mungkin menggambar gitu. Tadi kayak Masnya cerita main The Sims. Iya kan? betul. Dulu tuh aku suka banget itu main tuh. Nggak harus anak IPA Iya, ya yang main iya, The iya, Sims betul, kan, betul. bisa jadi mungkin anak IPS tapi suka ngegambar gitu, bisa banget masuk. Jadi sebenarnya terbuka luas untuk semua jurusan dari SMA ataupun SMK ya Bu sebenarnya. Iya betul. Oke, yang penting punya passion gitu ya Bu ya kalau di ini ya. Terus tadi kita udah ngomongin tentang arsitekturnya. Nah, aku pengen tahu sebenarnya di dalam arsitekturnya Budi Luhur ini ada konsentrasinya lagi nggak sih Bu? Ada perbedaannya lagi atau emang cuman tentang si arsitekturnya aja? Oke, yang pastinya ada ya. Ada ya? Kita punya 2 peminatan. Jadi yang pertama kita sebut sebagai Eco Smart Real Estate. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai Smart Interior. Oke, smart interior. Eco Smart Real Estate itu kita ambil dari real estate itu basicnya pertama kali kita ambil dari rumah tinggal. Kenapa kita pilih rumah tinggal? Karena rumah tinggal itu merupakan kebutuhan primer manusia. Iya, betul, Artinya nggak pernah berhenti dong orang butuh rumah tinggal ya. Nah tapi kembali lagi nih, real estate itu bukan sebatas rumah tinggal aja, tapi rumah tinggal beserta fasilitasnya. Contoh, Iya. kalau kita rumah tinggal pasti anak kita butuh sekolah, ya kita mendesain sekolah juga. Terus orang tuanya butuh bekerja, kita kan mendesain perkantoran. Mungkin keluarganya kalau weekend pengen liburan, kita bisa mendesainkan mall, hotel dan lain-lain. Nah, Eco Smartnya itu ngangkat dari tadi Mas, arsitek cerdas budi luhur. Jadi eco-nya itu ramah lingkungan, smartnya itu memanfaatkan teknologi digital. Kita itu selalu update menggunakan komputer kita, update menggunakan BIM. Jadi Building Information Modeling itu memang wajib nih. Kalau kita kan arsitek itu enak ya punya undang-undang arsitek sendiri ya. Iya. Nah itu memang disarankan sebaiknya memang mahasiswa itu difasilitasi oleh BIM. Alhamdulillah kita sudah pakai. Nah untuk interior gitu, kalau kita sedikit ini kok tiba-tiba larinya ke interior jadi ya. ada interior gitu ya. Ada hubungannya nggak ya sama arsitek? Nah sekarang gini Mas, orang itu sekarang kalau mendesain itu biasanya menjadi satu paket sama interiornya Mas. Sama aja kayak misalkan kita kalau mau desain rumah kan nanti kita bilang ya nanti sofanya ditaruh di mana sekalian ya? dalamnya gini posisi. Sofanya bagusnya warna apa ya? Nah itulah alasan kenapa kita pilih interior. Nah kalau interiornya itu kita lebih pada fungsional. Jadi sekarang itu kan kebanyakan kita tuh senangnya simple, minimalis. Nah, jadi interiornya itu mahasiswa kita diajarkan membuat furniture nih Mas, bikin furniture sendiri nih yang sifatnya kayak portable gitu loh. Jadi meja nanti dilipat-lipat bisa jadi kecil atau gimana? Dibuka-buka tiba-tiba bisa jadi tempat tidur kayak gitu tuh Mas. Oke, jadi emang ada konsentrasinya itu. Jadi tadi si interiornya itu sebenarnya tujuannya juga untuk tadi ya mengurangi daur ulang dan lain-lain juga ya Bu. Iya, betul banget, betul banget. Oke, nah ini terus lanjut lagi nih Bu. Aku pengen tahu nih, di Budi Luhur itu untuk yang menunjang prodinya arsitektur tuh ada fasilitas apa aja sih Bu sebenarnya Bu? Oke, jadi tadi ya karena kita sudah komit ya, kita mau pakai teknologi digital tentunya alhamdulillah Budi Luhur memfasilitasi dengan laboratorium komputer dengan komputer yang terupgrade, kemudian juga speknya juga sesuai ya dengan standar, karena kan kalau desain itu biasanya speknya paling tinggi gitu ya. Nah terus terkait dengan arsitek itu khasnya pasti punya studio perancangan Mas. Nah kita juga fasilitas itu studio perancangannya, cuman kalau zamannya saya dulu tuh studio perancangannya masih dengan meja yang gede-gede terus ada yang digambar di papan gitu ya Bu ya. Gitu ya. Kalau sekarang kan mahasiswa kita udah memanfaatkan teknologi semaksimal digital mungkin, gitu ya Bu. Mereka tuh lebih senang pakai laptop gitu ya, pakai tab, sehingga ya kita fasilitasi juga mejanya akan lebih ramah pada saat mereka harus membawa laptop. Nah terus kita masih punya laboratorium nih Mas, jadi untuk tadi ramah lingkungan kita punya laboratorium fisika bangunan. Kemudian untuk interior kita lengkapi dengan laboratorium interior. Jadi kita mendisplay karya-karya furniture mahasiswa. Dan yang terakhir kita punya laboratorium bahan bangunan.
karena kan terkait tadi kan kita komitnya belajar mendaur ulang bahan Iya, nih. betul. Nah itu sama, di situ ada beberapa sampling material yang ada yang memang baru, tapi ada yang diambil dari daur ulang. Oke, jadi emang udah difasilitasi juga lumayan lengkap malah gue kalau di Iya. sini. Jadi emang untuk Bluetizen yang join di sini juga udah pasti bisa langsung praktek dengan ya bener-bener real dengan keadaan yang nanti mereka lulus gitu gue ya. Mungkin dia bisa langsung bangun-bangun dan lain-lain. Nah, terus aku pengen tahu nih Bu, kalau misalkan tadi kan gambaran luasnya, nah aku pengen lebih mendalam nih. Kalau arsitektur terus sebenarnya mempelajarinya apa aja sih Bu? Apakah cuman tentang desain gambarnya doang atau ada apa lagi sih Bu di dalam itu? Oke, jadi yang pastinya sih desainnya ya, itu nomor satu ya. Kemudian kita juga mempelajari hitungan, tapi jangan khawatir, biasanya terus kan anak sekarang Iya, tuh gini, anaknya banyak aduh, gitu kan, hitung-hitungan ngomong. gitu. Nah jadi gini, pada dasarnya sebenarnya secara hitungan detail itu akan dikerjakan oleh sipil. Oh, beda Prakteknya gitu ya nanti, untuk iya. praktek. Cuman setidaknya jangan sampai dong Iya, arsitek jadi tuh nggak harus tahu tahu ya. juga ya, Nah, Bu. jadi kita akan memberikan basicnya. Jadi hitungannya itu lebih kepada basic struktur supaya tahu Oke. ketebalannya harus berapa sih Iya, gitu. iya, betul. Tapi secara detail kualitas beton dan lain-lain itu sebenarnya dipelajari oleh mahasiswa sipil. Oke. Jadi emang lebih tentang desainnya juga, tapi juga mereka juga harus tahu sedikit tentang ataupun harus tahu kulitnya tentang barang-barang yang mereka gunakan gitu ya Bu. Iya, Oke, jadi emang luas banget sebenarnya pelajaran-pelajaran dari arsitektur ya Bu ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan dari mahasiswanya sendiri, apakah di belakangan ini nih di Budi Luhur ada proyek-proyek khusus atau mungkin emang mereka nih yang ngambil TA ini apakah harus skripsi atau bisa karya atau gimana sih Bu kalau di Budi Luhur tuh? Oke. Jadi untuk tugas akhir itu kan memang ya bentuk aplikasi bahwa bener nggak nih setelah 7 semester kuliah Iya, mereka betul. paham ya. Nah itu biasanya dibuktikan dengan desain. Oke. Nah desain kita itu sifatnya adalah masa majemuk, jadi yang didesain itu nggak sesuatu yang kecil gitu kan, memang harus sesuatu yang kompleks. Jadi misalkan rumah tinggal dengan fasilitas sport centernya gitu, gedung serbaguna betul. gitu, atau misalkan mall yang di atasnya ada apartemennya, ada hotelnya seperti itu. Nah tapi sekarang kan Mas Menteri ini lagi gencar-gencarnya tentang MBKM Oh ya, iya, MBKM Merdeka itu. Belajar Kampus Merdeka. Alhamdulillah kita di arsitek dan rapin. Oke, apa Gitu. tuh Bu kalau dari MBKM-nya arsitek sendiri Arsitek tuh? ya. Oke, jadi yang paling favorit itu magang. Itu Magang? paling favorit diambil mahasiswa arsitek karena mereka benar-benar terjun ke konsultan atau ke kontraktor. Mereka benar-benar ngerasain, mereka benar-benar dikasih project real loh Mas. Oh, bener-bener jadi langsung yang ngerasain industrinya ngedesain, langsung ya? dan bangganya mereka kan, terus mereka suatu saat bilang itu rumah itu bikinan saya loh. Oh iya Bangga benar-benar. ya mahasiswa Jadi bisa langsung gitu. ya ngerasain realnya. Oke, jadi itu dia tuh Bluetizen. Sebenarnya tuh luas banget, apalagi TA-nya juga emang harus langsung pengaplikasiannya juga ya Iya. Bu ya. Nah kan kalau misalnya kita udah lulus nih, udah ngomongin TA, kita udah lulus, aku pengen tahu nih jenjang karir, prospek kerjanya, lulusan-lulusan arsitektur dari Universitas Budi Luhur tuh gimana sih Bu sebenarnya, apa aja sih yang mereka lakukan gitu setelah lulus? Iya, jadi yang pastinya jadi arsitek dulu ya. Iya betul sih, emang dari namanya juga udah. Pastinya jadi arsitek. Nah, cuman karena visi misi kita kan entrepreneur ya, wirausaha. Oke, Jadi gini, kita nggak harus selalu bergantung pada sebuah perusahaan. Wah, kenapa nggak kita yang bikin perusahaan ya Oh, kan? iya, betul, Kita yang betul. meng-hire orang, kita gaji orang. Nah itu sudah diberikan di dalam mata kuliah, sehingga pada saat lulus bahkan kita sudah memberikan modal mahasiswa itu mampu untuk berwirausaha. Apalagi tadi disupport dengan MBKM, sudah latihan magang gitu kan, ilmunya kan lebih lengkap lagi ya Mas ya. Jadi kita open untuk wirausaha. Kemudian yang pastinya bisa kalau belum pede nih, mungkin dia belum pede wirausaha, takut gimana ya Iya, gitu. baru mulai gitu, takut mau mulai. Caranya marketingnya gimana? Bisa masuk di perusahaan. Nah perusahaannya itu bisa di konsultan, bisa di kontraktor. Nah ternyata arsitek itu juga banyak loh dibutuhkan di kantor pemerintah, ya kan? Karena kan terkait dengan tata wilayah. Oh iya Kemudian bener. biasanya bangunan-bangunan pemerintah itu kan pakai desain khusus, itu arsitek juga. Nah kemudian
bidangnya itu ternyata nggak spesifik harus selalu di arsitek. Oke, gitu. Karena kita punya peminatan interior, jadi lulusan kita juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan interior. Oh iya benar Yang juga ya. paling banyak nih gitu, yang paling banyak dari kita yang interior itu kebanyakan kerjanya di mall. Hmm. Nah, mall itu kan mungkin masih tahu ya. Interior mall itu kan sering berubah. Nanti Iya, ada betul. pameran Nanti tiba-tiba apa iya gitu ya. ada Terus perubahan di tiba-tiba bawah ya misalkan di. kayak kemarin nih kita Nataru ya, Natal tahun Iya baru. betul ada. Tiba-tiba kan dekornya Iya berubah. dekor-dekornya menyesuaikan musim gitu ya Bu ya. Iya. Nah, itu dikerjakan oleh tim khusus interior. Nah, lulusan Budi Luhur tuh ternyata banyak Mas yang kerja di Wah, keren, mall keren. seperti itu. Oke, itu dia tuh Blutizen yang penasaran jurusan apa namanya prodi dari arsitektur. Kita udah ngobrolin panjang lebar nih, mungkin terima kasih juga Ibu atas waktunya. sama-sama. Jadi buat Blutizen yang mau daftar langsung aja ke pendaftaran.budiluhur.ac.id dan tunggu aja Bluecast di episode selanjutnya. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur.